Satu, pada yang terhormat Bapak Pengelola Sekolah, terima kasih banyak sudah memfasilitasi pertemuan kita pagi hari ini. Untuk ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri hadir, terima kasih banyak. Ini sebuah kehormatan karena saya sangat maklumi kalau pagi gini masih repot-repotnya ya Bu ya. Saya tahu nih belum selesai masak di rumah, cuciannya masih numpuk. Ya, insya Allah tidak lama dan mudah-mudahan ada manfaat yang sama-sama kita bisa bawa pulang. Saya perkenalkan terlebih dahulu Bu, kami dari Lembaga Konsultan Anak, Konsultan Pendidikan, Global Indo Education. Kita berkantor di seputaran gedung Pasca Sarjana UBL. Kita bekerja sama dengan hampir seluruh TK, PAUD, Kober, AB, RA, SD, SMP, SMA yang ada di wilayah Lampung. Kalau di sini kita sudah punya MOU atau kerjasama itu rutin setiap tahun. Parenting itu sekolahnya orang tua. Jadi yang ingin saya sampaikan Ibu, insya Allah Ibu yang hadir hari ini beruntung karena lembaga konsultan anak di Lampung itu langka Bu. Permasalahan-permasalahan anak itu sangat banyak sekali dan Ibu hadir di sini bertemu langsung dengan para konsultan anak, nanti bebas mau tanya hal apapun terkait tumbuh kembang anak. Dan insya Allah kalau di sini Ibu mau bertanya hal apapun tentang Ibu beruntung tuh beliau ada di sini, pengalamannya banyak tentang anak. Aja Bu, kita bekerja sama dengan sekolah itu juga melakukan kegiatan untuk penelusuran minat bakat serta potensi anak atau tes IQ dilakukan 1 kali seumur hidup kecuali orang tua yang pengen tahu perkembangan anak. Dulu anak saya problem atau bermasalah seperti ini Pak. Saya lihat perkembangan setiap tahun ini apa yang terjadi di anak saya, itu bisa. Kalau melalui program sekolah insya Allah bisa terjangkau. Saya takut juga dengan beliau itu karena kita sudah punya kerjasama khusus, nggak boleh mahal-mahal katanya seperti itu. Mereka mohon sama kita Pak, tolong sosialisasikan, sampaikan ini sampai dengan ke pelosok-pelosok. Jangkauan saya sampai dengan ujung latar dalam dan lain-lain. Dan insya Allah lembaga konsultan anak itu tidak banyak, satu diantaranya hanya lembaga kita. Jadi satu-satunya lembaga resmi yang menangani tumbuh kembang anak termasuk permasalahan anak. Meminta kami menyampaikan ini singkat saja di antara orang tua yang anaknya biasa main handphone siapa? Kaya raya semua. Oke, semua nggak apa-apa. Anak saya juga seperti tahun itu belum boleh main handphone. Sebenarnya seperti itu. Tapi 2 tahun lalu juga kami pertemuan dari seluruh ikatan dokter tumbuh kembang anak, psikolog anak, konsultan pendidikan, kita pertemuan di Jakarta, akhirnya menyepakati anak di bawah usia 7 tahun boleh main handphone, tapi paling lama sekali dia main handphone tuh hanya 30 menit atau setengah jam. Tergantungan handphone itu hanya satu tempat seluruh Lampung, hanya satu. Nah ini beliau juga terapis kita. Rujukan kedua, satu tempat terapi ketergantungan handphone itu biasanya kalau dia sudah lari ke saraf, kita referensi, kita rujuk ke Rumah Sakit Negeri Sakti, Rumah Sakit Gurungan Nyawa atau RSD, ke Rumah Sakit Jiwa. Jadi awas, hati-hati sekali, jangan disepelekan. Bandar Lampung zona merah. Disampaikan oleh pemerintah karena terkait hukum dagang, hukum ekonomi juga. Banyak saudara kita jual pulsa, buka konter dan lain-lain. Dari sini mungkin yang anaknya biasa main handphone siapa? Anaknya main handphone pinjem punya orang tuanya atau punya sendiri? Ibu? Oke, boleh nggak saya tanya, mohon maaf, merek handphone ibunya apa? Vivo, ibu? Redmi. Oke, gini, saya yakin marah. Marah nggak? Hah? Enggak, seandainya. Marah balik, seandainya handphone itu merusak anak ibu, marah nggak? Hah? Iya enggak, seandainya. Atau jika pun boleh, maksimal hanya 30 menit sekali dia pegang handphone. Saya kan anak di bawah usia 7 tahun main handphone itu maksimal hanya 30 menit. Dampak negatif yang pasti timbul. Ibu silahkan konsultasi kemanapun, ke dokter tumbuh kembang anak manapun, konsultan anak, psikolog anak, jawabannya pasti sama. Anak di bawah usia 7 tahun main handphone itu paling lama hanya 30 menit. Cerita yang serem-serem. Yang akan melemahkan otot silaris mata, yang menggerakkan retina, iris, pupil. Yang terjadi apa? Kalau anak ibu di bawah usia 7 tahun main handphone lebih dari setengah jam, insya Allah saya pastikan usia kelas 5, kelas 6 SD, anak ibu berkacamata. Emang kalau berkacamata kenapa Pak? Anaknya cewek apa cowok Bu? Cita-cita.
Ya, anak Ibu pernah nanya di bawah usia 9 tahun, program naik kereta, jadi masinis dia. Itu Bu, kalau menurut psikolog anak, cita-cita yang paling baik itu harus diawali dari impian dan angan-angan orang tuanya dulu. Monggo menghayal yang tinggi, gratis kok. Karena itu bagian daripada doa terbaik orang tua untuk anak. Pak, kalau bisa anak saya jadi dokter, Pak anak saya jadi perawat, Pak anak saya kalau bisa sekolah kedinasan. Kelas 6 SD pasti berkacamata. Itu cita-cita anak. Mau jadi apa? Mau jadi polisi. Mimpi kiamat. Yang pertama dites mata. Mau jadi tentara? Mata. Mau sekolah kedinasan? Mata. Mau masuk perawat Pak, anak saya Pak, bidan Pak, dokter Pak. Gimana mau jadi dokter? Pertama mau masuk tes kesehatan mata. Plus bonus, tapi insya Allah kalau di sini enggak lah. Saya intip dikit tadi anak-anaknya baik-baik saja. Lurus depan ibu, lihat mata. Menghancurkan bangsa Indonesia itu gampang, nggak usah pakai perang. Ternyata berdasarkan penelitian, Indonesia urutan 63 dunia, memegang rekor harga handphone termurah seluruh dunia. Ya, pasti individualis, sulit berbaur dia dengan orang. Yang ketiga lebih fatal lagi, sulit merespon pembelajaran. Diberi pembelajaran, dikasih tahu paham, ngerti, bangun dia balik lagi lupa. Hantunya ini. Jadi kita nggak pernah sadar, hati-hati sekali. Ketambahan lagi, maaf, ini saya sebutkan zona merah ya, satu di Bandar Lampung di sini, satu lagi di wilayah Panjang itu zona merah tertinggi, awas hati-hati. Tahu nggak? Ini saya masuk level apa yang dimainkan. Tidak ada anak bodoh, mutlak pasti. Kenapa anak jadi seperti itu Pak? Satu diantaranya karena pola asuh dan pola didik kita. Kenapa anak jadi seperti itu? Kalaupun anak memiliki kendala, ADHD, autis Pak anak saya, Down syndrome atau apapun, tanya, insya Allah saya berikan saran dan solusinya. Saya rasa itu